Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pangeran tampan bernama PJ yang sedang dibangunkan dari tidurnya oleh para pelayan. Seperti biasa, setiap dibangunkan, pasti dia akan menghajar pelayan itu. Setelah berhasil bangun dari tidurnya, PJ pergi kuliah bersama dengan temannya yang cantik jelita bernama Amruta. Dengan seenak jidat, PJ yang malas jalan kaki ke ruangan malah membawa masuk sepeda motor warisannya menuju ruang kelas. Ya, Sultan mah bebas. Sesampainya di ruang kelas, bukannya langsung belajar, PJ malah menyampaikan undangan pesta dangdutan untuk merayakan hari ulang tahunnya kepada teman-temannya. Dan tentu saja hal itu membuat semua teman-temannya senang karena PJ juga menjanjikan makan dan minum gratisan. Dan di malam harinya, mereka pun menikmati malam itu dengan berdangdutan. Setelah acara itu selesai, PJ dihampiri oleh seorang wanita cantik bernama Sindu yang mengatakan bahwa dia adalah pacar PJ. Namun, PJ tidak mengakuinya karena merasa mereka sangat berbeda level. Ayah Sindu yang melihat hal itu pun mengajak putrinya itu untuk kembali pulang saja ke kampung halaman. Sin pun berganti ke rumah PJ, yang mana dia sedang menunggu pengacara keluarganya untuk membacakan wasiat dari kakeknya, dikarenakan kini PJ sudah berusia 20 tahun. Di sini terlihat bahwa ternyata arwah dari sang kakek masih bergentayangan mengawasi cucunya yang nakal ini. Singkat cerita, di depan para konglomerat lain yang menginginkan PJ jadi menantunya, sang pengacara pun membacakan wasiat kakek PJ yang mana dalam surat itu tertulis bahwa PJ akan mewarisi harta senilai 500 triliun rupiah jika berhasil memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, PJ harus lulus S1 dalam 3 tahun di desa Siripuram. Praveen tana bachelor degree ni పూర్తి చేయవలెను. Degree Siripuram. అవునమ్మా. నీళ్లు తాగుతారా? ఆ డిగ్రీని 3 సంవత్సరాల్లో మాత్రమే పూర్తి చేయాలి. Kedua, harus tinggal di asrama Ranjana selama menimba ilmu. సంవత్సరాల చదువుని సిరిపురంలోని మిలిటరీ రాజన్న హాస్టల్లో వసతి. Ketiga, mengikuti wajib militer di pemerintahan Manggama. డిగ్రీ కళాశాలలోనే చదువు కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు. Dan selama 3 tahun, PJ hanya akan diberikan uang 500 ribu rupiah per bulan untuk bertahan hidup. 2500. నెలకమ్మా. 2500. అయితే Dan jika PJ tidak sanggup, maka harta itu akan disumbangkan ke panti asuhan dan kuil, serta sisanya akan diberikan kepada pengadilan. అర్హతను నిరూపించుకోలేని పక్షం బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నాం. అనాథాశ్రమాలకు దేవస్థానాలకు అప్పగించవలసిందిగా PJ pun marah, kaget, dan memecat pengacara itu. You're fired. నేను ఉద్యోగం నుంచి తీస్తా. మిమ్మల్ని కూడా వెళ్ళిపోండి. Namun ternyata semenjak pernyataan itu dibacakan, PJ sudah tidak punya kuasa lagi sampai semua persyaratan itu terpenuhi. రాజాబాబు. ఏ అధికారంతో వెళ్ళమంటున్నావమ్మా? నీకు ఇంకా Singkatnya, PJ pun pergi ke asrama Ranjana. Sesampai di asrama, dia berjumpa dengan kepala asrama yaitu Ranjana. రాజన్న. మీరు అనాలి ఈ హాస్టల్లో ఉండాలనుకుంటే. Di sana, dia diwajibkan untuk mengikuti aturan asrama jika ingin tinggal di asrama. Seperti harus bangun jam 4 pagi dan berolahraga. మొదటిది రోజు 4ంటికి లేవాలి. Lalu bersih-bersih asrama dan desa setelah jam belajar usai. చేయడం, పెద్దలకు చదువులు చెప్పడం ఇలాంటివి. ఆ తర్వాత అవసరాలు తీర్చుకోవడం, స్నానాలు చేయడం. Nggak boleh komplain makanan. బర్గర్లు, పిజ్జాలు, నూడిల్స్ అలాంటివి ఉండవా? Wajib mau membantu warga sekitar. తర్వాత గ్రామ సేవ, ఊరు. Dan wajib pergi tidur di jam 8 malam. సాయంత్రం 7ంటికి భోజనం, ఆ తర్వాత నిద్ర. Awalnya PJ tidak mau, namun karena takut dilaporkan pengacaranya, mau tidak mau PJ pun harus menerimanya. ఊరుకోండి సార్, మీరు మరీ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు. Di sini, PJ mulai berkenalan dengan teman-teman barunya di asrama ini, seperti Changki dan Pulakesi. Tiara, Pulakesi, tumutunan. Sesampainya di kamar, PJ ngamuk karena kondisi kamarnya yang dianggap buruk seperti kamar tikus.
Rajanna. PJ yang gelar pangerannya sudah dicabut kini tidak bisa memotong barisan dan harus mengantri jika ingin ke kamar mandi. ఏదో ఫార్మాలిటీకి మైండ్ బ్లోయింగ్. Di sini, PJ juga berkenalan dengan Kana, salah satu murid terpintar di asrama yang super elit ini. మళ్ళీ తెచ్చి ఇక్కడే పడేస్తాడులే. బై ది వే నా పేరు కన్నబాబు. Kana memberi tahu PJ tentang adat istiadat di asrama ini serta memperkenalkan PJ dengan teman-teman lainnya yang termasuk golongan orang-orang melarat. లోకనాథం దంతేవాడి నుంచి వచ్చా. పందిళ్ళ రాంబాబు 10 మందిలో మాట్లాడాలంటే భయం. వీడు పురాణం నాగరాజు, సినిమా పిచ్చోడు, పుల్లకేసి పుల్లల్లాంటి జుట్టు చూసి తెలుగు మాస్టర్ పెట్టింది. Di suatu siang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, PJ pergi ke sebuah supermarket yang mana tanpa disangka dia bertemu dengan Sindu, mantan pacarnya dulu, yang ternyata Sindu merupakan keponakan pemilik supermarket tersebut. Mereka pun saling berbincang dengan perasaan sama-sama heran. ఏం కావాలి నీకు? ఆ సింధువే. నేనే సింధు. Saat ingin membayar belanjaan, ternyata kartu ATM milik PJ sudah diblokir. Dan karena uangnya pas-pasan, akhirnya dengan thanksin tingkat master, PJ pun hanya membeli deodoran dan sabun. Ayo, sabun apa coba? ఈ డియోడ్రెంట్ ఇవి చాలు, అవి లోపల పెట్టేసుకోండి. Di malam hari, Sindu menceritakan keberadaan PJ pada ayahnya dengan hati yang berbunga-bunga. Namun dengan hati yang berkaktus-kaktus, sang ayah malah meminta Sindu untuk melupakan PJ. నా మాట విను, వాడిని మర్చిపో. Sindu mengenang masa lalunya, yang mana dulunya hubungannya dengan PJ sangatlah romantis, seperti Romeo dan Jubaidah. Namun semua berubah ketika ujian sekolah, saat PJ sedang melemparkan kertas contekannya dan diketahui gurunya. Sindu malah membenarkan kejadian tersebut dan membuat PJ marah besar dan membuat mereka putus. వెళ్ళి వాడుతూనే బతుకు. Di keesokan harinya, Kana mengajak jalan-jalan PJ untuk mengenal kampusnya jauh lebih dalam. Ternyata, meski kampusnya berada di semak-semak pelosok pedesaan, namun kampus ini sudah banyak melahirkan orang-orang hebat. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు, తెలివైన వాళ్ళు చదువుకుని బయటకెళ్ళి. Di suatu kesempatan, PJ memiliki pemikiran nakal yang mana dia mau mencoba menyogok rektor kampus agar bisa mempermudahnya menjalani misi ini. నేను మీకోసం ఒక పెద్ద ఆఫర్ తీసుకొచ్చానండి. Namun betapa terkejutnya PJ mengetahui ternyata rektor kampus tersebut adalah Ranjana. మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది. Ranjana pun ngamuk dan meminta para dosen untuk memberi pendidikan khusus pada PJ dan jangan pernah ragu untuk memberikannya hukuman yang berat jika PJ berani berulah dan nakal lagi. ప్రవీణ్ జయరామరాజు. Singkatnya PJ pun masuk kelas dan ternyata di kelas tersebut ada Sindu. PJ pun jadi malu, namun dia tetap memperkenalkan dirinya sebagai murid baru. Dan perkenalan ini pun sontak membuat kaum Hawa terpesona, mulai dari Hawa segar sampai Hawa gaib. PJ pun memulai mata pelajaran, tapi kupingnya malah disumpelin pakai headset. Dosennya yang kesal akhirnya memberikan hukuman pada PJ dengan mendaratkan tamparan kasih sayang ke pipinya. PJ pun melaporkan hal ini pada Ranjana. Namun bukannya mendapat pembelaan, PJ malah mendapat tamparan tambahan. తాళి మళ్ళీ కళ్ళు సార్ కొట్టి కొట్టి చంపేసారు సార్. Di malam harinya, untuk pertama kalinya PJ merasakan sensasi tidur tumpuk ikan kembung. Di keesokan harinya, PJ memasuki mata pelajaran seni peran. Namun bukannya dapat peran anak sultan, PJ malah diharuskan menjalani peran menjadi pelayan alias babu. Satpam pun mengejek dan membulinya. PJ yang kesal akhirnya menggebukin satpam tersebut. Di keesokan harinya, karena PJ keseringan ngegebukin satpam dan sering membuat masalah,
Akhirnya PJ pun diberi hukuman oleh Ranjana untuk membersihkan toilet dan mencuci pakaian penghuni asrama. Namun bukannya bersih, pakaian anak-anak asrama malah pada rusak dibuatnya. Hingga tibalah pada suatu hari yang mana PJ dan kawan-kawannya harus mengikuti kegiatan wajib militer dan juga pelayanan desa. చెప్పకూడదనుకున్నా అన్నీ తెలిస్తే ఇప్పుడే వెళ్ళి గ్రామ సేవ చేయి. Begitu pula saat kegiatan pelayanan desa, bukannya melayani dengan baik, PJ malah bingung dan membuat desa jadi kacau. PJ yang kelelahan pun akhirnya tertidur. Kana yang melihat hal itu pun segera melapor pada ketua dan membangunkan PJ. PJ yang biasa memukul orang yang membangunkannya akhirnya melayangkan pukulan juga ke arah Kana dan membuat Kana terluka. PJ pun disidang. Ranjana melaporkan kejadian tersebut pada keluarga Kana. Alhasil keluarga Kana pun membawa PJ pergi ke kampungnya. Sesampainya di kampung tersebut, bukannya diberi hukuman, PJ malah dikasih makanan oleh ibu Kana, makanan hasil melaut ayahnya Kana. నువ్వు వస్తున్నావని మీ అయ్య ఆటకెళ్ళి చేపలు తెచ్చినాడు. Di sini keluarga Kana menceritakan perjuangan mereka untuk menyekolahkan Kana, hingga timbullah rasa simpati dari hati PJ pada keluarga ini. Keesokan harinya, melalui telepon, sang pengacara mengatakan pada PJ bahwa PJ harus menjadi ketua himpunan mahasiswa setelah 3 bulan belajar. స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలమ్మా. Hal itu pun membuat PJ makin tertekan dengan semua ujian ini. స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ అవటం. Scene pun berganti ke sebuah toko tempat Sindu bekerja. Di saat PJ ingin belanja, tiba-tiba muncullah seorang pemuda kaya raya yang bernama Amiraju. Amiraju tiba-tiba juga menyatakan cinta pada Sindu, tapi Sindu tidak bisa memberi keputusan atas pernyataan itu. లవ్ ఒప్పుకోవాలా? Namun di sini anehnya PJ terlihat cemburu. Entah cemburu karena Sindu yang ditembak oleh Amiraju, atau cemburu karena bukan PJ yang ditembak Amiraju. Dan perlu diketahui bahwasanya Amiraju nanti akan menjadi pesaingnya PJ untuk menjadi ketua himpunan seluruh mahasiswa. పడిపోతావా? ఎలా పడిపోతావు? పెట్టుకో. Di malam hari, PJ meminta saran pada dosen sains agar bisa menjadi ketua himpunan mahasiswa. Namun, bukannya memberikan nasihat yang bagus, sang dosen yang setengah mabuk malah menyuruh PJ untuk mengadakan pesta minuman es batu alias miras dan sedikit uang sogokan serangan fajar kepada mahasiswa. మనిషికి ఒక క్వార్టర్ ఒక 500 రూపాయల నోటు. Di keesokan harinya, PJ meminta bantuan teman-teman lamanya di kota untuk membantunya, dan mereka pun memulai pesta dangdutannya. Ranjana yang mengetahui hal ini pun menjadi marah. Bahkan parahnya, dia juga mendiskualifikasi PJ serta Ranjana juga memerintahkan satpam mengeluarkan semua barang-barang teman sekamar PJ. Di sini teman-teman PJ meminta maaf pada Ranjana dan berjanji tidak akan mengulangi hal ini lagi, juga akan menjauhi PJ. Dan di keesokan harinya, benar saja, kini teman-teman PJ pun mulai menjauhi PJ. PJ pun mulai menjadi galau dan kesepian. Hingga pada suatu ketika saat hari hujan, PJ melihat 2 orang anak yang sedang berteduh di bawah pohon. Sekolah kedua anak ini mengalami kebocoran yang menyebabkan mereka harus pulang lebih cepat. PJ pun mengantarkan kedua bocah ini ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, PJ jadi teringat masa kecilnya dulu dengan orang tuanya. Di sini terungkap fakta bahwa orang tua PJ telah meninggal akibat sebuah kecelakaan, dan itu menjadi luka tersendiri dalam diri PJ. Malam pun tiba, PJ yang galau memutuskan untuk meninggalkan asrama. Namun di saat itu, tiba-tiba Kana memberikan sebuah kotak dari Ranjana pada PJ. వెళ్ళిపోతున్నావా పీజే? రాజన్ నీ బాక్స్ నీకిమ్మన్నాడు.
Ternyata kotak itu berisi kenangan foto serta surat dari almarhum kakeknya. Dalam surat itu menjelaskan bahwa ayah PJ bersekolah di desa Siripuram dan menikah dengan gadis desa Siripuram juga. Saat itu kakek tidak menyetujui hal tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ayah PJ berhasil menjadi pemimpin yang sangat baik di desa tersebut. Namun di saat ayahnya mulai membangun desa, tiba-tiba ayah dan ibunya PJ harus berpulang ke pangkuan Tuhan. Sang kakek berharap PJ bisa meneruskan cita-cita ayahnya tersebut. నేను నా తప్పుని సవరించుకోవడానికి మీ నాన్న ఇష్టపడిన ఈ కాలేజీలోనే నిన్ను చదివించాలన్నదే నా అభిలాష. మీ నాన్న ఇక్కడ పొందిన ఆనందం జీవితాన్ని నీకు అందించాలన్నదే నా కోరిక. Di sini terdapat juga foto-foto keluarga PJ yang menyingkap fakta bahwa ternyata Ranjana adalah paman PJ sendiri. Dan dari sini PJ juga kembali mendapat satu kesempatan lagi dari Ranjana. ప్రపంచం అంటే ఏంటో నీకు పరిచయం అవుతుంది. Keesokan harinya PJ terlihat mulai merubah sikapnya. Meskipun Amiraju yang ternyata menjadi pesaingnya berusaha memprovokasi warga desa, PJ masih tetap berusaha bersikap baik dan tenang. Namun meski begitu, teman-teman PJ yang menyadari perubahan sikap PJ yang menjadi baik, kini mulai mau kembali membantu dan mendukung PJ. Dan dengan bantuan Kana, para mahasiswa yang pernah kecewa akan perilaku PJ kini mulai mau memberi kepercayaan pada PJ satu kali lagi. PJ pun kini semakin giat belajar di dalam kelas untuk meningkatkan kompetensinya agar bisa lebih bersaing dan bisa membantu warga desa. PJ pun mulai menerapkan ilmu yang dia dapat, mulai dari memperbaiki jalan hingga mengecat tanduk kerbau agar bisa terlihat di kegelapan saat malam hari. Tak hanya itu, bahkan dia membantu para gadis desa yang sering diintipin oleh bangsa jomblo saat mereka sedang turun bus dengan membuat sebuah tangga yang sangat bermanfaat. Begitu juga dengan kegiatan wajib militernya. Kini PJ menjalani dengan sepenuh hati dan keseriusan. Di sisi lain, saingannya yaitu Amiraju juga tidak mau kalah. Dia juga mulai melakukan kampanye melalui siaran televisi, membagi brosur, bahkan dia juga rela menjaga gadis-gadis desa yang sedang mandi di sungai. Alah, kalau ini mah modus. Di suatu siang di sebuah pasar, PJ bertemu dengan seorang mbah-mbah yang sedang berjualan. Di sini, PJ terkejut mengetahui si mbah tersebut hanya mendapatkan keuntungan Rp10.000 per hari. Namun, dia masih tetap bahagia menjalani hidupnya. Di sini PJ yang menceritakan hal itu kepada Kana mendapat sebuah nasihat bagus dari Kana, yang mana Kana berkata bahwa kebahagiaan sejati itu datangnya dari hati, bukan semata dari materi. Di suatu siang, terlihat PJ sedang berduaan dengan Sindu di pematang sawah. Di sini, Sindu mengungkapkan rasa cintanya kepada PJ. Karena Sindu melihat perubahan sikap PJ yang makin baik. Kini benar-benar membuat Sindu kembali jatuh cinta kepadanya. Mereka pun sama-sama senang dan tanpa basa-basi langsung dangdutan. Hingga tibalah hari debat para kandidat calon ketua mahasiswa. Di sini Amiraju menyampaikan semua visi dan misinya, yang ternyata bukan hanya ingin menjadi ketua mahasiswa, tetapi dia juga ingin menjadi kepala desa. Sesaat kemudian, entah kenapa PJ pun datang dengan terlambat. Di sini Amiraju memfitnahnya dengan mengatakan bahwa PJ terlambat akibat kebanyakan mabok temulawak. Namun dengan cerdasnya PJ melawan fitnah itu dengan membenarkan bahwa dia pemabuk.
Tapi meski begitu, dia mempunyai pemikiran yang jauh lebih cerdas dibanding Amiraju. పోతును కూడా అవును నేను తాగుబోతునే నేను కానీ మన అమ్మిరాజ్ దగ్గర లేని ఇంకో క్వాలిఫికేషన్ నా దగ్గర ఉంది. Dia berjanji akan membuat kampusnya menjadi lebih maju dan jauh lebih baik. Pidatonya itu pun membuat semangat mahasiswa lainnya serta dosennya menjadi tergugah. కూడా కాలేజ్ మనమే బాగు చేస్తాం. ఎస్ నేను తాగుబోతునే. Namun dengan sombongnya, Amiraju masih yakin bahwa dia pasti akan menang, mengingat setengah dari seluruh suara mahasiswa berada di tangannya. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata klan Amiraju tiba-tiba tidak mau mendukung Amiraju dan lebih mendukung PJ. Semua ini karena saat ini mereka semua sadar bahwa saat menolong teman, PJ tidak pernah membeda-bedakan teman baik kasta maupun klannya. Semua itu terlihat ketika PJ membantu pemakaman ayah salah satu temannya. కులవేంట్రా కులం వాడి కష్టాల్లో ఉన్న స్నేహితులను చూశాడు కానీ నాకు తగలడిపోతున్న జాతీయంగా నవ్వు కనపడదు. ఇప్పుడు డబ్బు. Dan akhirnya PJ pun berhasil memenangkan dan menjadi ketua mahasiswa. Singkatnya, ujian kampus pun tiba. Di sini, PJ sudah bisa mengerjakan soal ujian itu tanpa menyontek lagi. Hingga tiba pada saat hari maksudnya wisuda, terlihat Kana datang dengan menggunakan sebuah mobil. Di sini diketahui bahwa Kana keluar dari kampus karena dapat kerja dari sebuah perusahaan besar di kota. Ya, tentu saja dia direkrut karena kecerdasannya, yang mana dia berhasil menyulap kapal ayahnya yang berkarat menjadi bersih dan tidak berkarat. బయో కోటింగ్ ప్రయోగం ప్లానెట్ గ్రీన్ అవార్డు గెలుచుకుంది. అంతే ఐరన్ బోట్ల మీద వెళ్తుండేవాడు, అవి తుప్పు పడుతుండేవి. Di saat pengumuman, PJ dan semua teman-teman sekamarnya dinyatakan lulus. Namun tiba-tiba di sini Amiraju yang masih dendam mencoba kembali menghancurkan citra baik PJ dengan mengatakan bahwa semua kebaikan dan kegiatan yang dilakukan PJ hanyalah keterpaksaan untuk bisa mendapatkan warisan kakeknya semata. పెద్ద ఫ్రాడ్ ఈయన ఒప్పుకోను, ఈడో పెద్ద చీటర్. ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు అనుకుంటున్నారా? కాదు, ఆయన ఆస్తి కోసం ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు. Semua orang pun terkejut dan mulai curiga kembali kepada PJ. Namun untungnya di sini Kana menolongnya. Kana mengatakan bahwa ternyata 1 hari sebelum pemilihan ketua mahasiswa, Kana dirawat di rumah sakit. Dan saat itu PJ menjaga Kana semalaman. Pihak kedokteran mengatakan bahwa sisa waktu hidup Kana akan segera habis jika dia tidak segera mendapatkan donor hati. అలాగే ఓ 25 lakhs క్యాష్ రెడీ చేసుకోండి. ఓకే? Sementara harga donor hati sendiri tergolong sangat mahal, yaitu mencapai sekitar 500 juta rupiah. Semua itu karena yang didonorkan adalah hati manusia, bukan hati ayam potong. Kedua orang tua Kana pun bingung, sementara PJ berusaha mencari jalan keluar. PJ mencoba meminta bantuan pada semua kolega dan teman-temannya, namun tidak ada yang bisa membantunya. Hingga akhirnya PJ mencoba menghubungi pengacaranya untuk mencairkan dana warisannya karena ini dalam keadaan darurat. Namun itu tidak bisa karena sudah menjadi wasiat. Namun di suatu waktu sang pengacara menelpon PJ dan berkata bahwa jika PJ mau berhenti dalam misinya ini dan menyerahkan semua harta warisannya, maka dia akan mendapatkan aliran dana sebesar 600 juta rupiah dari warisan tersebut. ఏమన్నారమ్మా మీ తాతగారు? ఏం ఒప్పుకుంటావా? మీ ఆస్తి నాకు అక్కర్లేదని మీరు ఒప్పుకొని సంతకం పెట్టగలిగితే PJ pun menyetujuinya demi kesembuhan sahabatnya ini dan rela kehilangan seluruh harta warisan kakeknya. ఎందుకురా టెన్షన్ పడతావు? Dan karena uangnya masih sisa 100 juta lagi,
PJ memutuskan untuk memberikan uang tersebut pada Ranjana untuk pembangunan kampusnya. కాలేజ్కి ఇదేమైనా పనికి వస్తుంది అనుకుంటే నా దగ్గర నాకంటూ మిగిలింది ఇదే సార్. PJ yang semakin dewasa pun kini sudah menyadari bahwa sesungguhnya harta terbesar dalam dunia ini bukanlah uang, melainkan cinta keluarga dan semua teman-teman yang berharga. Tak lupa, PJ juga mengucapkan rasa terima kasihnya pada semua dosen dan pamannya yang sudah mau menolongnya kembali ke jalan yang benar. Sang paman pun terharu dan langsung memeluk PJ. Sementara itu, ruh kakeknya PJ pun tersenyum dan pergi ke alamnya dengan tenang dan damai. Setelah acara itu, pengacara PJ pun datang dan memberitahu bahwa di dalam surat wasiat, jika PJ mau merelakan seluruh harta warisannya demi sebuah kebaikan, maka PJ sudah berhak mendapatkan seluruh harta warisan sebesar 500 triliun tanpa perlu mengerjakan syarat 1, 2, dan 3 dari kakeknya itu. వదులుకోవడానికి సిద్ధపడితే ఆస్తిని గిఫ్ట్ గా రాసివని చెప్పారమ్మా మీ తాతగారు. Di sini PJ pun menjadi bahagia juga senang dan mengakhiri film ini dengan berpelukan. Tamat. Wah, kira-kira nih guys, kalau kalian dapat warisan sebesar 500 triliun rupiah, mau kalian pakai untuk apa uang sebanyak itu guys? Kasih tau gua lewat kolom komentar ya, biar makin asik. Oke, sekian dulu video hari ini guys. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye-bye. మాట్లాడతారు